Kayak ini ya. Untuk rumus GLB ini hanya satu ya. Rumus GLB itu hanya satu, yang ini. S V kali T. Ini kalau yang ditanya S, berarti tutup S-nya ya. Rumusnya adalah V kali T. Kalau yang ditanya adalah V, berarti ini rumusnya adalah S per T. Nah, seperti itu. Ya, kalau yang ditanya T berarti S per V. Ya, jadi rumus GLB itu cuma satu nih. GLB itu apa? Gerak lurus beraturan. Beraturan tuh artinya kecepatannya tidak berubah. Hanya satu kecepatannya, yaitu V. Oke? Nah, gitu. Ya. Kemudian yang ini. Nah, ini ya aku kotakin ya. Yang ungu ini rumus GLB. Nah, kalau yang pink ini GLBB, yang ini rumusnya. Nah, ini rumus GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Berubahnya apa? Yang berubahnya adalah kecepatannya. Ya, ada yang namanya kecepatan awal, ada kecepatan akhir. Ya. Ini V di sini bisa kita nih ya, di rumus ini ya. V yang di sini tuh bisa V delta V biasanya. Sorry. Nah, delta V nih, ya. Delta V. Delta V itu adalah kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini kita masukin S-nya nih. Ini adalah keterangan ya dari rumus-rumus GLB GLBB. S itu apa? Jarak, kecepatan, jarak, satuannya meter. V itu kecepatan, satuannya meter per sekon. Kita ngambil satuannya yang satuan SI ya, satuan internasional ya. T times waktu, sekon. A acceleration, percepatan. Ya, bisa percepatan, bisa juga perlambatan. Ya, kalau percepatan nilainya plus dia. Kalau perlambatan nilainya minus A-nya nih, ya. Nah, ini VO over VT. Kan aku bilang tadi di GLBB itu kan berubah, yang berubah itu adalah kecepatannya. Ada kecepatan VO, kecepatan awal itu namanya. Ya. Ada VT yang namanya kecepatan akhir. Oke. Jadi ini kalau bisa diingat ya. Sebenarnya rumusnya cuma 3 ini loh. Yang ini nih. Yang ini enggak masuk. Tapi tambahan aja. Oke, gitu jadi 4, ya. Nah, untuk satu konversi satuan di sini ada yang namanya kilometer per jam, ya, km per jam di sini, ya. Km per jam itu kalau misalnya diminta diubah jadi meter per sekon itu dikali 5/18. Kemudian kalau meter per sekon jadi km per jam itu dikali 18/5. Ya, 5/18 itu dari mana sih? Dari ini. Kilometer ke meter itu dikali 1000. Jam ke sekon, 1 jam berapa sekon? 1 jam sekon tuh detik. 1 jam berapa detik? 3600. Coret. Makanya disederhanain ya. Lalu di atas bagi 2. Jadinya 5/18. Seperti itu asal mulanya, ya. GLB, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 72 km per jam selama 2/5 menit. Berapa jaraknya ditempuh? Ini yang pertama yang diketahui adalah kecepatan nih, V ya. V-nya adalah 72 km per jam. Kita harus ubah dalam meter per sekon ya. Jadi 72 dikali dengan 5/18. Coret menjadi 72 bagi 18 4 kali 5 20. 20 meter per sekon. Kemudian waktunya adalah 2/5 menit. 2/5 menit, 1 menit itu adalah 60 detik ya. Berarti kali 60. 60 bagi 5 12. Jadinya 24 sekon. Yang ditanya adalah berapa jarak yang ditempuh. Jaraknya adalah S ya. S itu adalah V kali T. V-nya adalah 20 meter per sekon dikali T-nya adalah 24 sekon. Sekon sama sekon kita coret, hasilin tinggal 20 kali 24 berapa meter. Oke. Nomor 2 fisika ya. Nih, sebuah mobil melaju sejauh 21 km. Ya, tadi mati. Oke. Sejauh 21 km. Kemudian dia melaju dari pukul 07, berarti waktunya itu ya, dari 07 sampai 07.45. Ini berarti hitungnya dikurangin ya. Berapa ini jadinya? 45 menit ya. 40 menit itu jadi ke jam. 45/60. Kita bisa kesilin bagi 15 atau bagi 3 dulu lalu bagi 5. Hasilnya adalah 3/4 jam. Nah, saran aku kita ubah hitung kecepatannya V-nya nih dalam satuan km per jam aja dulu. V sama dengan S per T.
S-nya berapa? 21 km. T-nya 3/4 jam. Jadi 21 ini dikali, ini dibalik. Jadi 4/3. Coret-coret 7. Jadi 28 km per jam. Enak kayak gini kan, daripada kalian baru jadi koma, baru jadi meter per sekon. Ya, baru jadi meter per sekon dikalikan dengan 5/18. Ya, ini bagi 2 14, bagi 2 9. 14 kali 5 70/9. 70/9 meter per sekon. Oke? Atau kalau mau dihasilin 70 bagi 9. Nah, berapa itu jadinya? 7, bla bla bla. Ya, 7, sekian. Ya, kalau mau dijadiin koma. Tapi kalau kalian saran aku tuh jadi ke km per jam dulu aja ya. Jangan langsung diubah jadi meter ya. Takutnya susah nanti ngerjainnya. Nomor 1 ya. Sebuah mobil awalnya kecepatan 20 mph. Kecepatan awal nih ya. Artinya adalah VO. 20 meter per sekon. Kemudian setelah 5 sekon, arti T-nya waktunya 5 sekon, kecepatannya menjadi 25. Berarti itu kecepatan akhir VT. Hitunglah percepatan atau perlambatan. Kalau kita tengok di sini dari kecepatan awal 20 hingga ke kecepatan akhirnya 25 itu bertambah ya. Bertambah. Kalau kecepatannya bertambah itu artinya percepatan atau perlambatan? Percepatan. Oke? Kalau misalnya kecepatan awalnya 30, aku ganti. Kecepatan akhirnya 25, berarti berkurang kan? Kalau berkurang itu namanya perlambatan. Oke? Nah, gitu. Jadi yang ditanya apa nih? Percepatan. Rumusnya A. A sama dengan delta V per T. Delta V ini artinya perubahan kecepatannya. VT dikurang VO per T. Masukin VT-nya berapa? 25. Ini semuanya sudah satuan SI ya, sudah meter per sekon semua ya. Jadi gak usah diubah lagi ya. 25 dikurang 20 per 5. 5 per 5. Artinya 1. 1 M per S kuadrat. Oke. Betul ya. Untuk nomor 2 ya sudah ya. Nomor 1 ya. Ini aku hapus ya. Untuk nomor 2. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal VO 10 M per S. Ini sudah satuan SI ya. Kalau misalnya di ada soal nih, misal sebuah mobil mula-mula diam. Mula-mula diam. Kalau mula-mula diam itu berarti kecepatannya berapa? 0. Nah, berarti VO-nya artinya 0. Oke? Kalau ada soal seperti itu. Jika percepatan mobil selama 8 sekon itu adalah percepatannya adalah 4 M per S. Berapa jaraknya? Yang dicari adalah S. Kita lihat di sini yang diketahui adalah VO T sama A. Jadi kita gunakan rumus yang mana ini? VO T sama A, nyari S. Ini ya. Yang pertama ya. S sama dengan VO kali T setengah AT kuadrat. Yang ini ya. Masukin S sama dengan VOT plus setengah AT kuadrat. Masukin tinggalnya VOT itu adalah VO kali T. VO-nya 10, T-nya 8 ditambah setengah kali A, A-nya 4, T-nya 8. Karena ada kuadrat berarti 2 kali 8-nya. Coret ya. Nah, 10 kali 8 80. Ini jadi 2 kali 8 kali 8 64, 128. Jadinya adalah 208 meter. Oke? Untuk soal nomor 3, Indra mengendarai motor dengan kecepatan V ya 10 M per S. Ketika ada anak kecil menyeberang, ia mengerem dengan perlambatan 2 M per S kuadrat. Jadi di sini ini perlambatan ini adalah A ya. Tapi nilainya apa? Min. Ya nilainya min. Jadi A sama dengan min 2 M per S kuadrat. Waktu pengeremannya adalah, berarti yang dicari adalah T. Oke? Nah di sini kalau direm berarti dia motornya makin lama makin apa? Berhenti ya, stop ya. Kalau stop artinya kecepatan akhirnya adalah 0. Ya, ini kecepatan awalnya VO-nya nih. Ya, karena kalau direm berarti artinya motornya akan berhenti. Artinya VT-nya atau kecepatan akhirnya adalah 0. Ya. Ini VA, ini VO. Tahu lagi VT-nya adalah 0. Oke, silakan dicari. Pakai rumus apa kira-kira? Kita lanjut tanggal 3. Tadi gue bilang ini kecepatan awal ya, VO ya. VO-nya 10.
Ketika anak kecil menyeberang, ia mengalami perlambatan, berarti A-nya minus. Kalau direm artinya akan diam dia, akan berhenti, berarti kecepatan akhirnya atau kecepatan kedua adalah 0. Waktu pengereman, berarti nyari T ya, dicari adalah T ya. Jadi kita menggunakan rumus V sama rumus VT yang rumus ke berapa nih? Yang ini VT sama dengan VO ditambah AT. Masukin ya tinggal ya. VT-nya 0, VO-nya 10 plus A-nya minus 2 dikali T-nya belum ada. Jadi ini 0 sama dengan 10, ini plus sama min jadi min ya. Min 2T. Min 2T pindah ke kiri jadi plus 2T sama dengan 10. Jadi T sama dengan 10 dibagi 2, 5. Oke? 5 sekon ya.